Di sosialisasi ini diangkatnya komoditas padi dan jagung. Selanjutnya, baik sebelum ke paparan, izinkan saya untuk memperkenalkan balai kami. Balai kami adalah BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. BPS-nya itu Balai Pengujian Standar Instrumen. Kami mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen agroklimat dan hidrologi pertanian. Fungsinya ada banyak. Salah satunya adalah pelaksanaan pengujian standar instrumen agroklimat dan hidrologi pertanian. Tugas dan fungsi ini adalah yang tercantum di Permentan nomor 13 tahun 2023. Bisa lanjut, Mas? Baik, Bapak Ibu, sebelum ke bahan tayang, izinkan saya memperkenalkan standar nasional Indonesia ini sebagai acuan ya, yang di Indonesia ini segala sesuatunya harus sesuai dengan standar gitu. Jadi SNI ini sebagai acuan ini ada 4 fungsi, yaitu acuan transaksi pasar memilih produk berkualitas, acuan industri dalam berproduksi, acuan masyarakat untuk hidup aman, nyaman, sehat, tertib, dan teratur, dan acuan pengawasan produk masuk dan beredar di pasar. Sementara manfaatnya itu bisa meningkatkan kualitas barang dan pelayanan, meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya, ini terkait efisiensi, lalu meningkatkan daya saing UKM, memperluas pangsa pasar untuk ekspor, memenuhi regulasi pemerintah, dan membentuk budaya mutu. Bisa lanjut, Mas? Baik, ini adalah SNI 9230-2023 dengan judul Spesifikasi Informasi Geospasial, Zona Indikatif Pengembangan Infrastruktur Panen Air Pertanian. Jadi standar ini dirumuskan semangatnya itu, semangat di balai kami itu untuk meningkatkan indeks pertanaman di lahan-lahan yang membutuhkan optimalisasi air. Nah, seperti yang sudah disebut oleh Bu Kabak TU sebelumnya, SNI ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2023 oleh Kepala Badan Standarisasi Nasional atau BSN. SNI ini Bapak Ibu bisa unduh di website resmi BSN, yaitu di sispk.bsn.go.id. Lanjut, Mas. Sekedar selayang pandang berarti daftar isinya itu terdiri dari gambaran umum, lingkup spesifikasi, identifikasi produk data, isi dan struktur data, sistem referensi, kualitas data, pengiriman produk data, metadata, pemerolehan data, pemeliharaan data, dan penyajian peta. Baik, latar belakang penyusunan SNI ini seperti kita tahu bahwa lahan pertanian di Indonesia itu terdiri dari 2 jenis lahan, ada lahan sawah dan lahan kering. Lahan sawah ini umumnya digenangi air dan biasanya dibudidayakan untuk padi. IP-nya itu biasanya rata-rata sudah 200, ada juga yang di bawah itu, khususnya lahan sawah tak ada hujan. Lahan sawah tak ada hujan ini biasanya mentok-mentok di 150. Gitu. Dia tidak karena menunggu hujan, jadi hanya bisa menanam padi sekali dalam 1 tahun. Lalu selanjutnya ada lahan kering. Lahan kering ini adalah lahan yang tidak tergenang oleh air dan bisa dibudidayakan untuk tanaman pangan dan hortikultura. Nah, ini lahan kering ini biasanya rata-rata IP-nya itu hanya 100. Permasalahan dari kedua lahan tersebut adalah sumber airnya yang tidak tersedia karena mungkin ada beberapa faktor, bisa jadi kalau di sawah irigasi teknis itu infrastrukturnya belum sampai ke lahannya atau terjadi kebocoran. Kalau di lahan kering itu biasanya tidak terdapat sumber air, baik itu permukaan ataupun air tanah. Dan di lahan kering juga biasanya dia lahannya itu terjal ya, maksudnya perbedaan elevasinya terlalu tinggi. Lalu permasalahan tersebut membuat indeks pertanamannya menjadi turun sehingga menghambat peningkatan produksi pertanian. Lalu
solusinya dari peningkatan produksi pertanian terhambat itu adalah infrastruktur panen air pertanian ini, atau bisa kita sebut IPAP, yang berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan, lalu menyalurkan atau mendistribusikan air tersebut sebagai sumber irigasi tambahan atau suplementer. Hal pertama yang dilakukan untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur panen air itu adalah pemetaan lokasi potensi sumber air yang terdekat dengan lahan target. Lokasi tersebut nanti bisa kita sebut sebagai zona indikatif yang sesuai dengan klasifikasi setiap infrastruktur panen air. Nah, SNI ini diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi indikatif jenis dan sebaran dari infrastruktur panen air pertanian. Lanjut, Mas. Ruang lingkupnya dari SNI ini, infrastrukturnya itu terdiri dari 6 jenis. Pertama itu dam parit, lalu kedua perpompaan, ini khusus untuk air sungai. Lalu ketiga itu embung, keempat itu long storage, kelima sumur dangkal, keenam sumur dalam. Apa definisi dari setiap infrastrukturnya nanti dapat dijelaskan di slide berikutnya. Lalu kami batasi juga sumber air yang dapat dimanfaatkan pada SNI ini, yaitu air permukaan. Air permukaan itu bisa berupa air sungai, air danau, lalu air tanah, dan air hujan. Lahan targetnya juga kami batasi hanya lahan-lahan seperti lahan sawah tada hujan, lahan kering, lahan tegalan. Ini dengan semangat untuk meningkatkan IP meningkatkan IP yang awalnya 100, atau mungkin di lahan kering, lahan tegalan ada beberapa lahan tidur, jadi mungkin IP-nya bisa 0 mungkin. Lalu tingkat kedetailan informasi geospasial yang ditetapkan dalam SNI ini adalah pada skala ekuivalen 1:250.000, jadi tidak terlalu detail seperti itu. Acuan normatifnya, ini ada beberapa acuan normatif yang kami gunakan dalam penyusunan SNI ini. Di antaranya ada SNI 8202, yaitu tentang ketelitian peta dasar. Lalu SNI 8743, penyajian peta rupa bumi Indonesia skala 1:250.000, 1:50.000, dan 1:25.000. Lalu SNI 8843 strip 1, profil metadata spasial Indonesia bagian 1 fundamental. Lalu SNI ISO 19131, informasi geografi, spesifikasi produk data. Dan terakhir SNI ISO 19157, informasi geografis tentang kualitas data. Bisa dilanjut, Mas. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya menjelaskan beberapa infrastruktur panen air yang digunakan SNI ini. Yang pertama itu dam parit. Dam parit itu adalah suatu bangunan konservasi air berupa bendungan kecil pada parit-parit alamiah atau sungai kecil yang dapat menahan air dan meningkatkan tinggi muka air untuk disalurkan sebagai air irigasi. Jadi dapat dikatakan dam parit ini sama dengan bendung ya kalau misalkan di sungai-sungai besar, tapi implementasinya itu di sungai atau saluran-saluran yang mempunyai lebar kurang dari 15 meter. Jadi seperti Bapak Ibu bisa lihat di gambarnya, di gambar yang sketsa itu dijelaskan bahwa sungai itu nanti yang asalnya mengalir secara alamiah dibendung untuk dinaikkan muka airnya, lalu setelah dinaikkan, air yang dinaikkan tersebut disalurkan ke bak-bak penampung seperti itu. Bak-bak penampung yang fungsinya untuk beberapa hal ya, bisa rumah tangga, bisa tanaman, atau bisa peternakan, tergantung tujuan kita membangun dam parit tersebut. Lalu yang kedua adalah perpompaan air sungai. Jadi perpompaan air sungai ini adalah memanfaatkan sumber air permukaan, yaitu sungai, bisa sungai atau bisa danau yang memiliki elevasi atau permukaan air lebih rendah dari lahan dan mendistribusikan melalui saluran irigasi secara gravitasi. Tapi pada perkembangannya, air itu sekarang tidak harus didistribusikan melalui saluran irigasi, tapi ada beberapa case dia langsung dialirkan ke lahan menggunakan selang atau pipa. Konsepnya Bapak Ibu bisa lihat di gambarnya. Jadi
pompa itu ditempatkan di sempadan sungai atau saluran, lalu ada pipa yang menjorok ke airnya, lalu air tersebut disalurkan ke lahan. Bisa lanjut, Mas? Selanjutnya, infrastruktur selanjutnya adalah embung. Jadi embung kecil ini didefinisikan sebagai bangunan konservasi air berbentuk kolam atau cekungan yang menampung air limpasan serta sumber air lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan air. Nah, berbagai sumber air lainnya itu bisa dari sungai, mata air, atau air hujan. Nah, dalam prakteknya embung ini seringkali digunakan untuk menghindari kekeringan pada musim kemarau. Jadi sumber air embungnya yang khususnya air hujan ditampung selama musim hujan, lalu dialirkan ke lahan pada saat musim kemarau. Jadi kalau dilihat di gambar embungnya ini, kalau sketsanya ini yang dari sungai ya Bapak Ibu. Jadi ada sungai yang mengalir, terus dia ditampung ke sebuah kolam yang biasanya konstruksinya itu bisa bermacam-macam. Kalau di contoh ini dia pakai semen, beton gitu. Ada juga yang pakai geomembran. Geomembran itu seperti lapisan seperti terpal, tapi dia lebih elastis dan tahan air ya, tidak bocor gitu. Nah kalau misalkan sumber airnya itu curah hujan, berarti hanya kolam saja seperti yang di atas ini, yang di gambar kolamnya. Jadi tidak ada saluran yang mengalir gitu dari intake-nya. Lalu selanjutnya adalah long storage. Jadi long storage ini adalah bangunan penahan air yang berfungsi menyimpan air dalam sungai, kanal, dan atau parit pada lahan yang relatif datar dengan cara menahan airan untuk menaikkan permukaan air sehingga volume tampungan airnya meningkat. Biasanya pembangunan long storage ini diterapkan pada saluran yang sudah tidak digunakan sebagai pembawa atau pengumpul air lagi. Jadi konsepnya sama persis dengan embung. Jadi air dibiarkan mengalir ke saluran. Bedanya itu dengan embung adalah kalau long storage ini dia biasanya memanjang berbentuk seperti saluran. Nah, selain untuk tampungan biasanya kalau penerapannya di bidang lain, kalau di bidang pengelolaan banjir itu long storage itu digunakan sebagai penahan arus ya. Jadi arus yang deras dimasukkan ke long storage supaya tenang gitu. Jadi volume air banjirnya tidak terlalu besar. Bisa dilanjut, Mas? Selanjutnya adalah sumur dangkal dan sumur dalam. Sumur dangkal dan sumur dalam ini adalah sumur gali atau sumur bor dengan kedalaman kurang dari 40 meter untuk sumur dangkal dan lebih dari 40 meter untuk sumur dalam sebagai sumber irigasi suplementer atau tambahan. Dalam perencanaannya, pembuatan sumur ini diperlukan survei geolistrik untuk memastikan ada di kedalaman berapa air tanah itu berada. Nah, jadi sebenarnya definisi dari kedalamannya juga ini berbeda-beda ya. Kadang ada yang mengungkapkan di atas, di bawah 60 itu baru masih sumur dangkal. Ada juga yang di atas 60 itu udah sumur dalam gitu. Berbeda-beda setiap kementerian. Lalu ini seperti yang sudah saya sebut tadi sebelumnya, survei geolistrik ini ada contoh survei geolistrik yang pernah balai kami lakukan waktu kegiatan di Sembalun. Jadi dapat dilihat bahwa lapisan air itu terdapat pada kedalaman 20 meter dengan tebal sekitar 11 meter dan pada kedalaman 40 meter dengan tebal sekitar 27 meter. Jadi nanti dari hasil survei geolistrik itu dapat dilihat ada di kedalaman berapa, lalu tipe batuannya seperti apa. Lanjut, Mas. Baik, Bapak Ibu, ini adalah data-data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis seperti di SNI 9023/2023 ya. Jadi pertama itu adalah peta lahan sawah. Jadi peta lahan sawah ini menunjukkan batas dan sebaran sawah dengan informasi tambahan mencakup tipologi lahan sawah,
lebih bagus juga kalau misalkan ada atribut indeks pertanaman, produktivitas, dan infrastruktur irigasinya seperti apa. Lalu selanjutnya adalah peta penggunaan lahan. Peta ini menunjukkan batas dan sebaran penggunaan lahan yang secara umum mencakup pemukiman, hutan, tegalan, badan air, kebun campuran, dan semak belukar. Tapi yang digunakan adalah dalam SNI ini adalah tegalan. Lalu peta lahan kering. Peta lahan kering menunjukkan sebaran lahan kering yang digunakan untuk pertanian. Selanjutnya adalah peta kawasan hutan. Peta kawasan hutan ini menunjukkan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui lahan target itu sebenarnya masuk ke zona hutan yang dilindungi atau tidak gitu. Selanjutnya adalah peta jaringan sungai. Peta jaringan sungai ini menyajikan alur sungai pada suatu daerah aliran sungai, das, mikronya, lalu makronya itu wilayah sungai gitu. Lalu ada peta hidrogeologi, peta yang menggambarkan penyebaran dan pergerakan air tanah dalam kerak bumi, umumnya pada akuifer. Selanjutnya ada peta rupa bumi Indonesia atau RBI. Peta rupa bumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi mencakup wilayah darat, pantai, dan laut. Tapi informasi yang digunakan dari peta RBI ini adalah batas administrasinya. Lalu selanjutnya adalah ada data digital elevation model DIM. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah sering terjun ke dunia peta pasti mengetahui digital elevation model ini ya. Jadi DIM ini adalah data ketinggian yang didapat dari satelit biasanya. Seperti itu. Lalu DIM ini fungsinya dalam SNI analisis yang di dalam SNI ini adalah untuk memperoleh jaringan sungai hingga order sungai terkecil. Jadi data DEM ini digunakan dengan resolusi minimal 90 meter kali 90 meter atau yang lebih detail yang diperoleh dari institusi resmi yang berwenang. Lalu ada peta kemiringan lereng. Peta ini adalah menunjukkan beda tinggi suatu wilayah terhadap jarak mendatarnya. Jadi suatu wilayah dapat berlereng datar, landai, atau hingga curam. Peta ini didapat dari analisis data di EM tersebut. Jadi Bapak Ibu untuk dapat saya sampaikan bahwa semua peta-peta ini ada instansi yang berwenang. Jadi ada wali datanya. Jadi peta yang saya gunakan untuk analis itu didapat dari kementerian-kementerian yang menjadi wali data di masing-masing petanya. Kecuali digital elevation model dan peta kemiringan lereng. Kalau peta digital elevation model itu kalau 90 kali 90 bisa didapat di SRTM. Kalau yang lebih detail lagi ada Demnas, keluaran dari BIG. Lalu kalau kemiringan lereng ini kan hasil analisis dari data DEM ya, jadi dia tidak ada wali datanya. Bisa lanjut Mas? Ya Bapak Ibu, ini contoh peta jaringan sungainya. Dapat dilihat bahwa ini untuk Provinsi Lampung, karena kemarin kami analisisnya untuk Provinsi Lampung, contoh analisisnya. Jadi Bapak Ibu dapat dilihat bahwa di Lampung itu ada 2 sungai besar yang mengalir ke Lampung gitu. Jadi ada Seputi Sekampung dan Mesuji Tulang Bawang. Ini untuk wilayah sungai Seputi Sekampung. Perlu diperhatikan, jadi setiap analisis yang dilakukan itu di provinsi tersebut ada beberapa sungai yang memang mengalir di 2 provinsi ya. Seperti ini contohnya Lampung, lalu ada juga contohnya di Bengawan Solo ya. Bengawan Solo itu kan hulunya di Jawa Tengah, mengalir di Jawa Tengah, lalu hilirnya itu di Jawa Timur gitu. Jadi perlu diperhatikan sungai-sungai yang mengalir di provinsi tersebut. Saya lanjut Mas. Lalu ini adalah peta hidrogeologi. Ini lembarnya lembar Tanjung Karang yang Lampung. Jadi bisa dilihat, ini kurang jelas ya. Di sini ada keterangan jenis batuannya apa, lalu
Nanti ujung-ujungnya itu ada keterangan potensi debitnya berapa. Nah, informasi yang digunakan yaitu informasi dari produksi debitnya tersebut. Jadi kalau di analisis SNI ini yang digunakan itu adalah akuifer dengan produksi sedang dan produksi tinggi. Produksi sedang itu potensi debitnya itu 5 sampai 10 liter per detik. Kalau yang akuifer produksi tinggi itu lebih dari 10 liter per detik. Bisa lanjut, Mas? Nah, ini peta rupa bumi Indonesia lembar Tanjung Karang. Jadi ya seperti yang bisa lihat banyak ya, ada informasi sungai juga di sini, ada informasi jalan dan bisa lanjut, Mas. Ya, Bapak Ibu, ini tahapan pengolahan datanya memang sedikit memusingkan ya. Saya juga kalau baca, kalau orang baru pasti sedikit pusing. Jadi ini tuh tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ada peta lahan sawah, peta penggunaan lahan, peta lahan kering, peta kawasan hutan, lalu peta RBI, peta hidrogeologi, peta DEM, dan peta jaringan sungai. Jadi peta lahan sawah, peta penggunaan lahan, peta lahan kering, peta kawasan hutan, dan peta RBI itu digunakan pada proses identifikasi lahan target. Untuk identifikasi lahan target tersebut, peta-peta tersebut diekstraksi informasi-informasinya. Jadi ada ekstraksi informasi lahan sawah tada hujan, lalu ekstraksi lahan tegalan, ladang, lalu ada ekstraksi lahan keringnya, ada ekstraksi kawasan hutan dan non-hutan, lalu ada pengambilan informasi batas administrasi. Informasi-informasi yang sudah diambil tersebut disatukan, atau istilah dari bahasa analisis spasialnya itu di union, akhirnya menjadi peta sawah tada hujan, lahan tegalan dan lahan kering. Nah, peta sawah tersebut yang di union lalu diintersek dengan batas administrasi dan batas kawasan hutan. Jadinya nanti menjadi peta lahan target pengembangan. Untuk peta hidrogeologi itu hanya di pengambilan informasi dari produksi si akuifernya. Nah, ini untuk analisis dam, jadi dam dan peta jaringan sungai itu dilakukan dam reconditioning. Jadi dam reconditioning ini adalah proses penempelan jaringan sungai ke dam tersebut gitu. Jadi fungsinya apa? Fungsinya itu untuk daerah-daerah yang sangat landai, karena kalau di yang daerah yang sangat landai itu dia nanti penggambaran sungainya itu kabur-kabur gitu, tidak sesuai dengan kondisi existingnya kalau tidak dilakukan proses dam reconditioning ini. Jadi makanya ada peta jaringan sungai yang ditempelkan ke dam itu supaya sungai yang mengalir di daerah-daerah landai itu sesuai dengan kondisi aslinya gitu. Lalu setelah dam reconditioning itu dilakukan filsing. Filsing itu proses jadi kalau dam itu kan ada raster, di rasternya itu ada nilai-nilai yang sangat seperti jurang gitu ya. Itu tuh untuk filsing itu untuk memotong dan merata-ratakan gitu dari kondisi sekitarnya. Lalu setelah filsing itu ada flow direction. Flow direction ini mengeluarkan jaringan sungai dan arah alirannya. Setelah itu ada dilakukan proses flow accumulation. Setelah flow accumulation ada drainage network extraction. Setelah itu ada drainage network ordering, sehingga kita dapat informasi sungai beserta nilai order sungainya gitu. Lalu dam juga dilakukan proses ekstraksi informasi kemiringan lereng yang ujungnya menjadi peta kemiringan lereng. Bisa lanjut, Mas? Iya, jadi yang identifikasi lahan target di slide sebelumnya itu nanti masuk dalam pencocokan kriteria. Kriterianya itu ada 5, yaitu order sungai, jarak dari air permukaan, jarak dari pantai, potensi hidrogeologi, dan kemiringan lereng. Sementara yang dam, analisis dam dan hidrogeologi itu
masih ada proses selanjutnya, yaitu jadi diekstraksi kemiringan lerengnya, lalu potensi air tanahnya, alur dan orde sungai dan garis pantai. Jadi yang lihat kemiringan lereng dan lain-lain hingga garis pantai itu dilakukan analisis kembali. Jadi ada peta buffer garis pantai, lalu data potensi hidrogeologi, peta kemiringan lereng, kemiringan lerengnya yang digunakan adalah kemiringan lereng 0% sampai 2%, lalu ada peta buffer sungai. Setelah ekstraksi dari data-data tersebut didapatkan, selanjutnya pemasukan kriteria ke lahan target. Setelah pemasukan kriteria ke lahan target, dilakukan survei lapangan atau validasi dan QC. Apabila tidak, maka itu bisa dikatakan bahwa zona indikatif infrastruktur panen airnya. Kalau tidak, kita mengulang lagi ke kriteria ke lahan target. Bisa dilanjut, Mas? Jadi ini penjelasan setiap tahapannya. Untuk yang pertama itu tadi sudah saya jelaskan, identifikasi lahan target ya. Jadi zona lahan target ini diperoleh melalui analisis spasial, penggabungan peta lahan sawah, peta lahan kering, peta penggunaan lahan, dan peta RBI, lalu ditumpang susun atau overlay dengan peta kawasan hutan untuk memperoleh peta lahan yang terdiri dari 3 atribut, yaitu sawah tada hujan, lahan kering, serta lahan tegalan yang berada di luar kawasan hutan dan jaringan irigasi. Lalu kedua adalah pengolahan data DEM. Jadi pengolahan data DEM ini yang seperti saya sebutkan di sebelumnya, dan ini juga ada penjelasannya kenapa dilakukan DEM reconditioning ini gitu. Jadi mengantisipasi jaringan sungai yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, khususnya di daerah-daerah landai ya. Lalu yang ketiga adalah pengolahan zona lahan, pengembangan perpompaan dan dam parit. Jadi zona lahan pengembangan IPA perpompaan dan dam parit ini diperoleh melalui analisis buffer pada peta jaringan sungai dan danau. Analisis buffer sejauh 500 meter dilakukan pada sungai Orde 1 hingga sungai Orde 3 dan danau untuk mendapatkan zona infrastruktur dam parit. Lalu analisis buffer sejauh 1.500 meter dilakukan pada sungai Orde 4 atau lebih besar dan danau untuk mendapatkan zona infrastruktur perpompaan. Jadi penentuan orde sungainya pun dilakukan menggunakan metode Strahler ya. Jadi metode Strahler itu sungai yang paling hulu itu dia angkanya paling kecil. Jadi makin ke hilir dia angkanya orde sungainya makin besar. Bisa dilanjut, Mas? Jadi ini contoh analisis orde sungai yang kami lakukan kemarin di Lampung ya. Jadi ada 6 orde sungai. Jadi yang orde 6 itu mungkin udah sungai yang seputih sekampung dan tulang mesujinya ya, mesujinya di situ. Seperti itu. Jadi ini bisa dilihat didapatkan sampai hampir ke hulu ya, sampai hulunya, hulu dari sungai tersebut. Bisa dilanjut, Mas. Selanjutnya ada nomor 4 itu adalah pengolahan zona lahan pengembangan sumur dangkal dan sumur dalam. Zona lahan pengembangan IPAP ini sumur dangkal dan sumur dalam diperoleh melalui analisis spasial tumpang susun peta hidrogeologi dengan peta lahan target pengembangan infrastruktur panen air. Lalu yang kelima adalah pengolahan zona lahan pengembangan IPAP long storage. Zona lahan ini pengembangan infrastruktur panen air long storage diperoleh melalui analisis buffer peta garis pantai sejauh 10 km, lalu dilakukan pemotongan dengan hanya mengambil hasil buffer yang mengarah ke daratan. Jadi karena buffer itu kan dia 10 km itu dia ada yang ke luar dan ada yang ke dalam. Diambil yang ke dalamnya saja. Lalu setelah itu di overlay dengan lahan target. Nomor 6 adalah pengolahan zona lahan pengembangan IPAP embung. Jadi zona lahan IPAP embung ini adalah lahan-lahan terpilih yang tidak mempunyai potensi air permukaan, air tanah, dan jarak dari pantai lebih dari 10 km. Sumber airnya itu hanya dari curah hujan atau mata air terdekat. Jadi kalau sekedar informasi aja, kalau sebelumnya curah hujan itu dimasukkan ke dalam kriteria, tapi setelah kami analisis, ternyata curah hujan di Indonesia itu daerah-daerahnya itu 95% daerah di Indonesia itu curah hujannya
lebih dari 150 mm per bulan gitu dari rata-rata yang data BMKG. Jadi akhirnya kami tidak masukkan ke kriteria dengan anggapan bahwa semua daerah curah hujannya mencukupi untuk dibangun infrastruktur embung gitu. Jadi peta lahan target ini setelah di overlay dengan setiap potensi infrastrukturnya, lalu di overlay dengan peta kemiringan lereng, dengan kemiringan lereng yang dipakai adalah 0% sampai 2%. Bisa lanjut, Mas. Nah, ini kriterianya. Jadi yang nomor 1 itu adalah untuk jenis infrastruktur sumur dangkal. Kapasitas layanan irigasinya itu, ini kalau X dalam HM persegi itu adalah hektar ya. Jadi kemarin dalam penyusunan itu satuannya harus metrik, jadi hektar dirubah jadi HM persegi. Jadi untuk yang nomor 1 itu yang sumur dangkal itu luas irigasinya, luas layanannya itu adalah 2 sampai 10 hektar. Terus kriteria jarak dari air permukaannya itu lebih besar dari 1.500 meter, jarak dari pantainya tidak ada, kemiringan lerengnya 0 sampai 2%, potensi hidrogeologinya adalah akuifer produksi sedang, orde sungainya tidak ada. Jadi itu untuk sumur dangkal. Lalu untuk yang embung, luas layanan irigasinya itu 2 sampai 8%, jarak dari air permukaannya ini lebih jauh dari lebih besar dari 1.500, jarak dari pantainya lebih besar dari 10.000, potensi hidrogeologinya non akuifer, orde sungainya tidak ada. Lalu yang ketiga ini untuk infrastruktur long storage, kapasitasnya sama dengan luas layanannya sama dengan infrastruktur embung 2 sampai 8 hektar dengan jarak dari air permukaannya lebih besar dari 1.500 meter, lalu jarak dari pantainya kurang dari 10.000 meter. Dengan kemiringan lereng 0% sampai 2%, lalu potensi hidrogeologinya non akuifer. Selanjutnya nomor 4 ada infrastruktur sumur dalam. Dia luas layanan irigasinya itu 10 hektar hingga 20 hektar dengan jarak dari air permukaannya itu 1.500 meter, jarak dari pantainya tidak ada klasifikasi, lalu kemiringan lerengnya 0% sampai 2%, potensi hidrogeologinya akuifer dengan produksi tinggi, orde sungainya tidak ada klasifikasi. Selanjutnya ada perpompaan. Jadi perpompaan ini luas layanan irigasinya itu 2 sampai 75 hektar dengan jarak dari air permukaannya itu kurang dari 1.500. Jarak dari pantainya tidak ada klasifikasi, lalu kemiringan lerengnya 0% sampai 2%. Hidrogeologinya non akuifer, orde sungainya ini adalah lebih besar dari 4. Jadi ini bisa dikatakan sungai-sungai besar ya, yang kalau misalkan dilihat mungkin dari anak-anak sungai sebelum sungai utama gitu, yang airnya itu kemungkinan besar sepanjang tahun ada terus dan tidak pernah kering. Lalu yang terakhir itu adalah infrastruktur dam parit. Infrastruktur dam parit ini kapasitas layanan irigasinya 25 sampai 100 hektar. Jarak dari air permukaannya itu kurang dari 500 meter, jarak dari pantainya tidak ada klasifikasi, kemiringan lerengnya 0% sampai 2%, hidrogeologinya itu non akuifer, orde sungainya itu 3 sampai 1. Nah, ini untuk dam parit ini sungainya sungai-sungai yang di hulu ya, benar-benar sebelum anak-anak dari sungai utama gitu. Jadi diharapkan, harapannya sih kenapa dia layanan irigasinya paling besar ya, karena dia kan membendung lalu menampung ya, kemungkinan besar. Jadi diharapkan airnya itu ada terus, jadi bisa mengairi luas layanan yang lumayan luas gitu. Bisa dilanjut, Mas? Jadi ini ada aturan penyajiannya juga. Ini seperti dilihat ada infrastrukturnya, lalu warnanya seperti apa. Bisa dilanjut, Mas? Ya, Bapak Ibu, ini adalah peta contoh hasil analisis kami dalam penyusunan SNI kemarin. Jadi kami lakukan analisis di Provinsi Lampung,
Jadi bisa dilihat potensinya ini ada semua infrastruktur ya, dan ada di semua kabupaten gitu. Bisa dilanjut Mas. Ini skala kecamatan. Jadi ini Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Jadi bisa dilihat ini saya ambil contoh kecamatan yang ada semua potensi infrastrukturnya gitu. Jadi kalau yang abu-abu itu yang perpompaan, jadi bisa dikatakan yang kalau yang perpompaan itu berarti di pinggir-pinggirnya itu pasti sungai yang lumayan besar gitu. Nah, lalu ada dam yang merah itu dam parit, yang hijau itu sumur dangkal, yang warna apa itu? Kuning kuning muda ya, embung itu. Kuning muda itu embung, lalu long storage. Nah ini kenapa long storage nggak ada? Karena biasanya long storage itu penerapannya di daerah-daerah yang dekat pantai ya, yang lebih landai lagi gitu. Lalu yang oranye itu sumur dalam dan hijau itu sumur dangkal. Bisa dilanjut Mas? Nah ini contoh yang di dekat pantai di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan ya, Lampung Selatan kalau nggak salah. Ini bisa dilihat yang biru itu long storage, jadi ada beberapa lahan-lahan yang berpotensi cocok untuk dikembangkan long storage di situ. Bisa dilanjut Mas? Ya Bapak Ibu, ini sebenarnya breakdown dari hasil analisis yang kami lakukan. Jadi bisa dilihat di setiap kabupatennya itu ada ya. Jadi luas lahannya, jumlah infrastrukturnya berapa gitu. Nah untuk jumlah infrastrukturnya ini hanya menghitung potensi lahannya gitu ya. Jadi di situ ada lahan, berarti kami anggap di situ satu infrastruktur gitu. Nah ini nilai pada tabel ini belum dilakukan verifikasi secara menyeluruh, baik itu lahannya maupun jumlah unitnya. Jadi belum teruji ya. Kami sudah melakukan uji implementasi sebenarnya pada saat proses penyusunan SNI tersebut, tapi hanya di kecamatan yang dua tadi tersebut, di Anak Tuha dan Kalianda. Mengapa seperti itu? Jadi karena keterbatasan waktu, jadi kami tidak bisa memverifikasi di seluruh kabupaten. Jadi kami hanya mengambil kecamatan-kecamatan yang ada potensi seluruh infrastrukturnya demi efisiensi waktu gitu. Bisa dilanjut Mas? Nah ini untuk yang perpompaan, sumur dalam dan sumur dangkal. Jadi kalau bisa dilihat potensinya lumayan besar ya. Jadi kalau misalkan lahan-lahan tersebut bisa IP-nya bisa naik, dapat membantu produksi pertanian di Lampung gitu. Bisa dilanjut lagi. Nah Bapak Ibu, ini izinkan saya memberikan hasil uji implementasi yang sudah dilakukan oleh tim pada penyusunan SNI. Jadi uji implementasi ini dilakukan bersama dengan anggota Komisi Teknis 0701 yang dari BIG. Jadi ini apa ya, yang disebutkan dalam PPT ini adalah hasil yang kami sepakati. BI pun mengetahui dari eh, kesimpulan dari uji implementasi tersebut. Jadi yang pertama itu hasil analisisnya kurang lebih 80 sampai 90% sesuai dengan kondisi existing di lapangan, baik lahannya maupun sumber airnya. Lalu kedua itu terdapat beberapa ketidakcocokan karena perubahan tata guna lahan. Kebanyakan lahannya udah berubah jadi kebun sawit, perumahan, bahkan ada beberapa lahan juga yang sebenarnya dia adalah lahan sawah irigasi teknis. Nah ini mungkin pada saat pembuatan data lahannya itu dia tidak ada jaringan irigasi teknis, tapi setelah berjalannya waktu ternyata dibangun irigasi teknis gitu ke lahan tersebut. Jadi solusinya kami dan BIG juga sepakat untuk menghindari ketidakcocokan itu
adalah dengan menggunakan data-data masukan yang update kurang lebih 5 tahun terakhir. Tapi ya di Indonesia sedikit sulit ya Bapak Ibu untuk 5 tahun terakhir tersebut gitu. Lalu poin selanjutnya adalah analisis ini tidak memasukkan parameter ketinggian atau elevasi sehingga perlu dilakukan validasi lapangan. Jadi validasi lapangan ini untuk memastikan bahwa sumber air itu berada di elevasi yang lebih tinggi daripada lahan agar infrastruktur dapat mengalirkan air ke lahan secara gravitasi. Tapi dalam perkembangannya itu justru sumber air justru lebih kadang-kadang lebih tinggi bawah ya, lebih di bawah daripada lahan. Nah itu bisa di akali dengan pompa biasanya seperti itu. Lanjut Mas. Nah ini dokumentasinya bisa dilihat paling kiri itu lahan potensi Damparit. Lahannya ada waktu kami kunjungi. Lalu sumber airnya juga ada seperti lihat di bawah fotonya. Jadi tapi kemungkinan ini sumber air yang kami waktu kemarin survei itu memang dalam kondisi kering. Jadi sebenarnya kondisi yang baik gitu karena kita dalam kondisi kering kita bisa tahu airnya ada atau tidak gitu. Nah, dalam kondisi kering ini airnya masih ada dan mungkin bisa dimanfaatkan untuk di bendung memakai Damparit untuk selanjutnya dialirkan ke lahan-lahan. Lalu yang kedua adalah lahan potensi untuk pompanisasi beserta sumber airnya. Lahannya ada, lalu sungainya ada juga gitu. Sungainya ini lumayan besar setelah kapas pada waktu kami survei lapangan tersebut. Mungkin ada sekitar 50 meter lah, 50 meter sampai 40 meter sampai 50 meter lebarnya. Dan airnya itu lumayan banyak gitu, tidak kering gitu. Lalu yang ketiga ada lahan yang berpotensi untuk sumur dangkal dan sumur dalam. Pada saat survei kondisi existingnya itu memang banyak di daerah tersebut banyak sumur yang sudah dimanfaatkan oleh petani gitu. Jadi itu salah satu patokan yang kami ambil. Apabila di lahan tersebut banyak sumur-sumur, berarti potensi air tanahnya lumayan besar gitu di situ. Lalu ada ini yang terakhir adalah lahan potensi embung dan long storage. Jadi kalau yang embung ini memang sudah tidak ada sumber air. Dan long storage juga sudah tidak ada sumber air baik itu permukaan maupun air tanah. Nah, yang potensi embung ini pada saat survei yang untuk uji implementasi ini memang dikatakan oleh orang dinas pertanian kabupaten sana itu memang ini lahan tersebut persis yang bakal dikembangkan embung oleh mereka gitu. Jadi ya lumayan tepat gitu proses analisisnya. Bisa dilanjutkan Mas? Jadi ini adalah penutup dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi hasil analisis ini merupakan zona indikatif ya Bapak Ibu. Jadi untuk implementasi itu diperlukan proses yang lumayan panjang gitu. Jadi harus survei dulu lah gitu ya, seperti survei, investigasi dan desain. Lalu untuk beberapa infrastruktur yang membutuhkan konstruksi seperti Damparit lalu embung gitu, itu kan perlu dilanjut menjadi detail engineering design gitu. Jadi tidak informasi yang didapat dari analisis itu tidak mentah-mentah langsung bisa dieksekusi di lapangan. Jadi itu perlu beberapa tahapan lagi supaya tidak ada kesalahan desain ya di infrastruktur tersebut. Lalu yang kedua, SID yang dilakukan biasanya itu meliputi kalau yang kami lakukan itu meliputi pengukuran hidrotopografi, jadi ada pengukuran sumber airnya, lalu pengukuran elevasi lahannya, lalu ada mapping lahan dengan drone-nya, dan analisis lain agar memastikan air dapat dialirkan ke lahan. Lalu selain itu, untuk infrastruktur yang membutuhkan pompa, diperlukan analisis mendalam tentang perbedaan elevasi lahan target dengan sumber air, atau biasanya orang sebutnya total head. Jadi untuk memastikan spesifikasi pompa yang dipilih
dapat mengalirkan air dari sumber air ke lahan targetnya. Bisa dilanjut, Mas? Nah, ini sedikit iklan ya, sedikit iklan. Ini biasanya yang kami lakukan di balai kami gitu ya. Jadi ada eksplorasi sumber daya air, seperti apa sumber airnya, lalu potensinya seperti apa, lalu dilakukan analisis neraca airnya, lalu dilakukan survei topografi untuk mengetahui perbedaan elevasinya seperti apa, apakah memungkinkan untuk mengalirkan dari sumber air ke lahan, lalu dilakukan mapping lahan kering. Mapping lahan kering ini untuk mengetahui batasan-batasan layanan, jadi layanannya sejauh mana, lalu poligon-poligonnya seperti apa gitu. Lalu selanjutnya dilakukan desain irigasinya seperti apa, lalu ada estimasi efisiensi irigasinya, jadi pipeline-nya seperti apa, lalu teknik pompanisasinya seperti apa gitu. Lalu terakhir ada detail engineering desainnya, DED-nya, jadi nanti keluar RAB dan gambar tekniknya gitu. Jadi RAB-nya dikhususkan untuk infrastruktur tersebut jika diterapkan di daerah tersebut, jadi sudah sesuai, dan gambar tekniknya seperti apa. Lalu setelah itu mungkin bisa dapat diterapkan di aplikasi irigasi hemat airnya seperti apa. Kalau untuk padi sih biasanya kalau saya berkaca ke PSP itu dia langsung dialirkan pakai pipa saja ya, pipa entah itu pipa spiral atau pipa PVC langsung ke lahan. Kalau untuk padi seperti yang kalau untuk jagung seperti yang kami sudah lakukan di beberapa kasus di sebelumnya itu pakai hose spray gitu, irigasi hemat air ya. Dilanjut, Mas. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih kepada Mas Adrian Munaf ya telah memaparkan materi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwasanya untuk terkait dengan daftar hadir, kemudian untuk memperoleh sertifikat, mohon untuk dapat mengisi kuesioner yang sudah kami lampirkan di kolom chat untuk dapat diisi oleh Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi pertanyaan terkait dengan materi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Dimohon untuk Bapak Ibu untuk dapat bertanya terkait dengan materi terlebih dahulu di kolom chat agar kami bisa dapat membaca terkait dengan pertanyaan apa yang ditujukan Bapak Ibu. Baik, tanpa mengurangi waktu yang akan berjalan, direncanakan kegiatan BIMTEK pada pagi hari ini direncanakan akan sampai dengan jam 11 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masih punya spare waktu yang cukup ini untuk bertanya dan mudah-mudahan bisa semua terakomodir jawaban Bapak Ibu oleh narasumber pada pagi hari ini. Baik, kepada Pak Adrian ini tadi sudah menjelaskan banyak cerita terkait dengan materi yang cukup sebetulnya sangat penting ya Bapak Ibu ya, mengingat kita terkait dengan standar baik itu infrastruktur sumber daya air itu kita masih banyak kekurangan di apalagi menghadapi yang era perubahan iklim, kemudian kita membutuhkan banyak sekali sumber-sumber informasi yang untuk mendukung terutama ya kaitannya dengan teknologi-teknologi air ya, teknologi panen air untuk irigasi kita. Nah, mungkin dari semua yang bisa dipaparkan, dirangkum itu kita bisa sedikit nanti sharing terkait dengan di wilayah Bapak Ibu mungkin bisa juga dimanfaatkan standar ini yang nantinya juga baik untuk peningkatan IP ya, khusus untuk jagung ataupun padi.
Karena dengan adanya standar ini paling tidak minimal kita bisa mengetahui areal kita di mana kita bisa mulai untuk mengembangkan potensi-potensi air yang tadinya tidak termanfaatkan pada musim hujan, banjir, kemudian air kemudian hilang begitu saja tanpa ada penampungan. Pada saat musim kemarau kita kesulitan untuk mendapatkan air. Nah, jadi ini bisa menjadi zona indikatif awal untuk dapat bisa merencanakan pengembangan infrastruktur ke depannya. Nah, ini baik Bapak Ibu, ini ada salah satu pertanyaan mungkin bisa terlebih dahulu ditanggapi oleh Pak Adrian, nanti dijawab terlebih dahulu, kemudian nanti jika ada tanggapan mungkin dari penanya bisa menjawab kembali. Nah, ini ada pertanyaan dari Nurfianto Jiar, izin bertanya Pak Adrian. Ada 4 penanya ini, ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini terkait dengan apakah penentuan wilayah pertanaman dan IP jagung, padi juga mencangkup data peta yang menggunakan SPI ya, atau indeks kekeringan dan potensi bahaya banjir. Nah, ini apakah ada baik itu korelasi atau di penentuan wilayah tadi digunakan juga peta-peta indeks kekeringan? Itu pertanyaan pertamanya. Terus kemudian yang pertanyaan keduanya, bagaimana pertimbangan peta IP jagung atau padi dengan analisis ketersediaan air irigasi pada lahan kering yang jauh dari das dan memanfaatkan air tanah. Ini bagaimana mempertimbangkan itu ya dengan analisis ketersediaannya? Apakah ada hubungannya dengan peta tadi yang kita zona itu? Yang ketiga, apakah dalam pembuatan peta IP jagung dan padi juga dipertimbangkan potensi infrastruktur panen air yang dapat dibangun serta pemilihan jenis irigasi? Nah, ini mungkin lebih ke arah pertimbangan potensinya, bagaimana cara menentukan kali ya, baik itu tadi mungkin bangunan-bangunan yang sudah disebutkan, baik dam parit, pompa, embung, low storage, sumur dangkal, itu bagaimana mempertimbangkannya? Nanti bisa dijelaskan di bagian itu, slide yang tadi dipaparkan. Kemudian yang terakhir nih, bagaimana pemetaannya pada lahan miring? Nah, kalau pada lahan miring atau dataran tinggi itu ada beberapa yang mungkin mekanismenya, kalau yang jagung tumpang sari. Nah, itu apakah tadi dimasukkan terkait dengan pertimbangan kalau misalkan di lahan miring bisa dibangun infrastruktur apa di situ? Nah, monggo untuk pertanyaan itu Pak Adrian mungkin bisa dijawab dulu satu-satu ya Pak. Mungkin dari pertanyaan keempat itu yang bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, tes. Baik, terima kasih Pak Muhar. Izin saya menjawab nomor 1 ya. Kalau untuk yang nomor 1 itu kami belum memasukkan indeks kekeringan dan potensi bahaya banjir. Jadi mungkin ini bisa menjadi masukan juga di analisis selanjutnya, nanti lahannya setelah lahan potensi itu sudah didapatkan, mungkin bisa di-overlay dengan data-data itu gitu. Jadi kita bisa meminimalisir kembali luasan lahannya gitu. Karena lahannya jadi lebih apa ya istilahnya, jadi lebih mengecil lagi, yang dapat dikembangkan kita bisa tahu gitu ya. Lalu nomor dua ini biasanya sih kalau misalkan ketersediaan air ya, kalau air permukaan itu kita pakai analisis Q80 ya, debit andalan gitu. Jadi debit andalan Q80 ini kalau penjelasan simpelnya itu debit yang selalu ada yang selalu mengalir di sungai gitu, mau apapun itu kondisinya. Jadi istilahnya kalau lagi musim kering, debit dengan nilai dari analisis itu ada di sungai gitu.
Nah, itu untuk yang pompa ya, yang dari sungai. Lalu untuk kalau yang air tanah itu biasanya sih kita melakukan pumping test ya. Jadi pompanya ini yang kita inginkan itu biasanya bisa mengeluarkan air berapa liter per detik gitu. Jadi setelah itu nanti kita coba hitungkan dengan luasannya seperti apa gitu. Jadi apakah misalkan dengan debit pompa setelah pumping test debit yang keluar dari pompa itu 1 liter per detik. Nah, apakah nanti kita lakukan analisis ulang dengan mencantumkan luas lahannya. Jadi apakah dengan debit seperti itu seluruh lahan bisa terairi gitu. Lalu yang nomor 3 itu pertimbangannya ya potensi infrastruktur. Jadi kalau misalkan untuk yang perpompaan itu pertimbangannya itu asalkan ada sungai yang mengalir terus, bukan mengalir ya, ada airnya terus setiap tahun itu cocok untuk perpompaan, untuk yang pompa. Begitupun yang damparit. Tapi damparit ini biasanya sedikit lebih tricky ya karena sungai yang di hulu-hulu itu kadang ada yang hanya sungai satu musim lah atau cuman alur sungai gitu. Jadi ada airnya itu ketika ada airnya ketika hujan gitu. Jadi nah ini biasanya sih triknya jadi ya seperti embung itu. Jadi pada waktu ada hujan kita alirkan airnya ke penampungan-penampungan sebanyak mungkin. Jadi untuk mengantisipasi ketika musim kering datang gitu. Ketika sungai yang dijadikan damparit itu kering gitu. Seperti itu. Lalu untuk yang sumur, kalau yang sumur itu lebih simpel lagi. Biasanya kalau dari kami sih melihat kalau di sekitarannya itu ada sumur existing, mau berapapun itu kedalamannya, kemungkinan besar potensi air tanahnya di sana itu tinggi gitu. Jadi air tanahnya itu ada. Tapi memang kalau untuk air tanah, kalau kita tidak melakukan geolistrik itu seperti membeli kucing dalam karung ya. Jadi kita nggak tahu gitu kedalamannya berapa. Meskipun pasti ada air tanahnya, tapi itu kan kalau kita tahu kedalamannya berapa, itu kan jadi kita bisa menghitung kebutuhan biaya yang kita butuhkan untuk membangun infrastruktur tersebut gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu kalau untuk yang embung ya memang pada prakteknya ini embung memang adanya itu di gunung-gunung yang memang daerah atas gitu ya, di gunung-gunung yang memang tidak ada potensi air permukaannya sama sekali gitu. Seperti itu. Nah, long storage ini biasanya memang tips triknya itu memang biasanya di daerah landai dekat-dekat pantai sih itunya penerapannya. Cocoknya memang lebih cocok di situ. Pertanyaannya tadi nomor 4, Mas, bagaimana pemetaannya pada lahan miring di dataran tinggi dan Oh iya, kalau untuk pemetaannya pada lahan miring ini kami belum jadi SNI ini tidak mencakup ke sana karena biasanya itu kalau implementasi di lapangan kalau misalkan sudah terlalu beda tingginya gitu ya kemiringan lerengnya biasanya kami mencari lahan lain gitu yang lebih landai dan memungkinkan untuk seperti itu. Tapi kalau untuk mungkin ada kasus-kasusnya gitu ya yang memang gimana ini lahannya sudah miring dataran tinggi terus seperti apa mungkin bisa pakai embung atau sumur dangkal atau mungkin ada sungai-sungai yang bisa dipompa juga. Tapi kalau untuk pompa dari sungai itu perlu diperhatikan spek pompanya gitu ya karena kemungkinan besar dia total headnya, total perbedaan elevasinya itu lumayan besar gitu. Jadi bisa jadi perbandingannya dengan spek pompa yang misalkan spek pompa 2 inci gitu ya. Di lahan landai itu dia bisa mengairi 20 hektar, tapi nanti di lahan miring itu dia hanya bisa mengairi 10 hektar gitu karena kemampuannya itu lebih besar, kemampuan menyedot dan mengalirkan pompanya itu
lebih besar termakan oleh perbedaan headnya itu gitu, perbedaan elevasinya. Mungkin seperti itu Pak Nurfianto Giar ya. Kembali ke Pak Moderator. Baik, tadi sudah sedikit diulas ya Pak, terkait dengan baik itu peta kekeringan ataupun peta bahaya banjir itu merupakan salah satu apa namanya, analisis lanjut mungkin ya Pak. Jadi zona C ini, SNI ini merupakan metode awal untuk paling tidak mengidentifikasi zona-zona yang bisa dikembangkan dengan 6 infrastruktur tadi yang disebutkan, dam parit, pompanisasi, embung, kemudian lawn storage, sumur dangkal ataupun sumur dalam, berdasarkan spasial-spasial yang tadi kita sudah lihat metodenya secara tumpang tindih sehingga menghasilkan zona-zona tertentu, baik itu yang sudah disebutkan. Nah mungkin pertanyaan yang kedua terkait dengan analisis ketersediaan air itu juga sudah dijelaskan bahwasanya memang kalau analisis ketersediaan itu juga salah satu metode analisis yang berbeda dengan zonasi yang sudah dipaparkan, sehingga itu menambah paling tidak keakurasian terkait dengan nanti jika dikembangkan sistem irigasi yang lebih kompleks ataupun terkait dengan neraca, baik itu bangunan airnya itu sendiri juga butuh analisis-analisis itu tersendiri. Nah ini izin Pak, Pak Mas Adrian, ini ada tanggapan nih dari Pak Nurfianto terkait dengan bagaimana pengaruh pertimbangan pola rotasi tanam atau sejarah penggunaan lahan pada peta yang akan dibuat berhubungan dengan SWC atau soil water content, sumber air dan perubahan sifat tanah, karena setiap pemilihan komoditas yang ditanam pasti mempunyai karakteristik efisiensi yang berbeda-beda. Kemudian untuk penggunaan air tanah, apakah juga menaati peraturan dari Kemen PUPR, Ditjen Sumber Daya Air mengenai pengelolaan air tanah, itu bagaimana Pak? Ya, baik. Izin menjawab lagi nih Pak Nurfianto Giar ya. Jadi kalau yang nomor 1 ini memang ini nanti ke analisis selanjutnya ya Pak. Jadi memang analisis selanjutnya itu memang banyak sekali yang bisa dilakukan gitu. Selain tadi SPI, dulu juga ini juga bisa dilakukan. Kalau untuk yang efisiensi penggunaan air tanaman itu kan memang tiap tanaman berbeda-beda ya. Itu masuk ke nanti ke analisis neraca airnya gitu ya, kebutuhan airnya gitu, ketersediaan airnya dan lain-lainnya gitu. Jadi pasti nanti berbeda gitu. Lalu untuk yang nomor 2, ini sebenarnya kalau yang saya tahu ya Pak, setahu saya, jadi kalau untuk yang sungai itu, kalau yang sungai itu dia jadi sebenarnya kita memang harus menaati peraturan yang dari kementerian-kementerian yang mempunyai kewenangan regulasi ya. Jadi kalau untuk air tanah, saya nggak tahu sekarang. Kalau dulu saya masih ada yang bilang ESDM, ada yang bilang PUPR. Tapi ada baiknya memang kita harus menaati regulasi yang sudah diterapkan. Nah, untuk yang sungai itu kemarin saya baru dapat bahannya itu mengacu ke mana ya? Ke Kepmen atau peraturan menteri, saya lupa nomor berapa. Tahunnya itu tahun 2024. Jadi di Kepmen PUPR tersebut disebutkan kalau untuk air yang dipompa dari sungai itu kurang dari 2 liter per detik. 2 liter per detik per keluarga itu diperbolehkan. Jadi tidak harus izin dulu, tidak harus melalui Rekomtek, melalui BWS atau BBWS di daerahnya masing-masing gitu. Jadi kan biasanya ini kan kalau pemanfaatan air sungai, terus pemanfaatan air tanah itu kita harus menunggu Rekomtek ya dari ya rekomendasi teknis dari pengelolanya, dalam hal ini kan PUPR seperti apa gitu. Tapi kalau untuk yang sungai itu kurang dari 2 liter per detik per kepala keluarga itu diperbolehkan. Tidak perlu
mengurus izin dan lain-lain. Untuk air tanah, mungkin lebih ke air tanah dalam ya yang penggunaannya lebih sangat besar. Iya itu kita harus menunggu rekomteknya seperti apa. Seperti itu mungkin Pak yang bisa saya jawab. Baik, tadi apa namanya sudah ditanggapi kembali ya Pak Nurfianto terkait dengan pertanyaan. Ya, sudah dipaparkan bahwasannya memang kalau terkait dengan rotasi tanam itu ataupun sejarah penggunaan suatu lahan, baik itu di komoditas tertentu, memang itu lebih ke arah analisis lanjutan setelah mendapatkan zonasi indikatif terkait dengan infrastruktur yang akan dibangun di tempat tersebut. Sebagai contoh mungkin tadi yang sudah dijelaskan misalkan ada bangunan embung. Nah di embung tersebut ternyata sumber airnya ada nih pada saat musim cenderung pada saat musim penghujan. Jadi dimanfaatkan untuk menampung jumlah kelebihan air pada saat musim hujan, kemudian pada saat musim kemarau baru didistribusikan untuk menanggulangi potensi-potensi kekeringan sehingga cenderung untuk pertimbangan pola rotasi ataupun komoditas yang akan ditanam itu setelah zonasi yang sudah diindikatif yang sudah ditentukan oleh metode SNI ini ditemukan seperti itu. Dan untuk tadi sudah ditanggapi terkait dengan air tanah ya. Jadi betul mungkin saya ikut menambahkan bahwasannya memang ada peraturan yang harus ditaati, diikuti. Pada dasarnya memang mungkin lebih ke arah air tanah sebagai potensi terakhir, jalan keluar terakhir dari infrastruktur-infrastruktur yang kalau bisa lebih didahulukan seperti penampungan, panen air dan sebagainya di mana memang air tanah dalam yang lebih daripada 40 itu butuh izin-izin ya Bapak Ibu yang harus ditempuh. Namun pada dasarnya memang jika bisa memanfaatkan potensi bangunan air yang seperti damparit atau embung, longsoret terlebih dahulu itu lebih didahulukan seperti itu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya banyak sekali ini dari Pak Novianto. Terus kemudian pada pagi sampai hampir mau menjelang siang ini sudah ada 190 peserta. Untuk Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengisi kolom chat apabila Bapak Ibu ingin bertanya terkait dengan penerapan SNI ini. Nah mungkin sedikit bisa di-sharing Pak terkait dengan bagaimana sejarah mungkin terkait dengan verifikasi yang sudah dilakukan itu sejauh apa verifikasi bisa menambah akurasi ya Pak terkait dengan penerapan SNI karena ini nanti mungkin dipakai juga nih mungkin oleh para stakeholder ataupun para di luar sana yang memang pada saat ini sekarang lagi gencar-gencarnya perubahan iklim nih dan rencananya mungkin info dari BMKG katanya mulai maju nih bahwa menghadapi musim kering kemarau ini di sebagian Pulau Jawa ini mungkin antara bulan April atau Mei. Nah ini bagaimana Pak terkait dengan akurasi yang sudah dilaksanakan? Apakah bisa mewakili gitu terkait dengan nantinya ke depannya dilakukan teman-teman di lapangan? Sembari kita menunggu pertanyaan selanjutnya ya dari teman-teman dari peserta BIMTEK. Iya, terima kasih Pak Muhar. Jadi kalau terkait akurasi ya, sebenarnya itu kan berawal dari data yang kita gunakan awalnya gitu ya, pada data awal gitu. Jadi biasanya kalau misalkan yang data-data sudah lebih dari 5 tahun, itu
ya verifikasi mungkin bisa menghilangkan sekitar 50% dari total hasil analisis ya. Untuk yang proses awal ini. Nanti setelah verifikasi itu bisa berkurang lagi. Mungkin bisa ya 20%, 30% lah. Jadi kita bisa tahu gitu mana lahan yang benar-benar bisa dikembangkan dan mana yang ternyata setelah hasil verifikasi lebih jauh itu kurang meyakinkan gitu, seperti itu. Nah, idealnya memang kalau tidak mau ada verifikasi lagi, mungkin lahannya itu bisa memakai lahan-lahan yang memang hasil digital dari Bapak Ibu sendiri gitu. Hasil ya poligon-poligonnya itu poligon dari hasil pembuatan sendiri. Jadi itu lebih baik lagi, itu lebih tepat lagi gitu nanti hasil analisisnya. Nah ini kalau dari suruh hasil uji implementasi yang kami lakukan itu kemarin ya memang yang paling banyak apa ya istilahnya tidak akurat itu ya itu yang lahannya, karena perubahan tata guna lahan itu kan cepat sekali ya, mungkin setahun sekali itu bisa ya lumayan rubahnya gitu. Nah itu yang membuat jadi ketidakcocokan. Kalau untuk misalkan potensi hidrogeologi gitu ya, sejauh ini sih dan kami sudah terapkan juga di lapangan, memang daerah-daerah yang berpotensi akuifernya itu di kondisi lapangan itu dia banyak sumur gitu di situ gitu. Jadi itu sih kayaknya saya tidak perlu terlalu ini gitu. Itu karena datanya kayaknya sudah on point, udah tepat. Lalu mungkin jaringan untuk yang sungai mungkin ini juga perlu diperhatikan juga, karena sungai-sungai yang orde 1 sampai orde 3 itu di atas itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, itu banyak sungai-sungai yang ternyata memang hanya alur sungai lah, hanya atau sungai satu musim, sungai satu garis gitu. Jadi airnya memang tidak ada sepanjang tahun. Nah, itu perlu peninjauan yang berulang mungkin ya untuk memastikan jadi supaya kita dalam membangun infrastrukturnya itu tidak uh, ya tepat gitu ya, tidak tidak salah pemilihan. Seperti itu mungkin Pak dari saya. Iya, jadi sudah jelas sekali ya Bapak Ibu ya tadi begitu terkait dengan akurasi, terus kemudian jadi bisa jadi ini jadi apa namanya sebagai bahan untuk Bapak Ibu untuk mencoba di wilayahnya, baik itu nanti mungkin sebagai data awal apabila ingin dikembangkan, memang kegiatan verifikasi diperlukan untuk menambah tingkat akurasi ataupun kepercayaan terkait dengan lokasi yang akan dikembangkan. Nah, baik Bapak Ibu, sekali lagi saya selaku moderator mengingatkan terkait dengan Bapak Ibu untuk absensi pada link yang sudah kita share di kolom chat. Kemudian juga untuk memperoleh sertifikat, kami mohon untuk dapat mengisi kuesioner yang sudah kami sertakan di kolom chat. Baik itu kemudian juga untuk link materi Bapak Ibu bisa mengunduh di link yang sudah kami share. Baik, mungkin apabila ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan untuk terkait dengan standar yang kami apa namanya kita sertakan, Bapak Ibu bisa unduh di linknya BSN agar bisa dapat dibaca terkait dengan standar yang sudah terbit ini, dan juga sebagai apa namanya modal awal di wilayah Bapak Ibu untuk dapat bisa dikembangkan ya terkait dengan teknologi-teknologi panen air ini, sehingga IP bisa meningkat, kemudian sudah tidak ada lagi kendala terkait dengan kekurangan air pada saat menghadapi musim kemarau. Mungkin dari pertanyaan dari Bapak Ibu kami persilahkan jika masih ada
Atau mungkin dari penanya yang ingin menggunakan apa namanya langsung mulai voice juga bisa. Kami persilahkan pertanyaannya dari Bapak Ibu. Oh, ini kemudian sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan dari Pak Nurfianto ini, ada yang belum dijawab katanya. Ini Pak Munaf terkait dengan peta ini berhubungan dengan pemilihan jenis irigasi. Oh, ya. Izin menjawab ya Pak Nurfianto Giar. Maaf sebelumnya mungkin kelewat. Jadi sebenarnya kalau analisis ini tidak berhubungan Pak dengan pemilihan jenis irigasi. Pemilihan jenis irigasi itu nanti dilakukan di analisis selanjutnya. Jadi sebenarnya kan pemilihan jenis irigasi kan tergantung dari tanamannya ya. Jadi sebenarnya gitu. Kalau padi sih biasanya di PSP juga jarang ada yang pakai sprinkler dan lain-lain. Dia pasti langsung menggelontorkan air ke sungai gitu. Nah kalau untuk yang jagung itu mungkin nanti bisa pakai hose spray seperti yang pernah kami lakukan sebelumnya gitu. Terus kalau misalkan untuk tanaman-tanaman lain mungkin bisa ada yang pakai drip, pakai dan yang lain. Jadi kalau untuk kaitannya dengan peta ini sudah berhubungan dengan pemilihan jenis irigasi belum Pak jawabannya. Jadi ini hanya indikatif, sebatas indikatif lahan mana yang berpotensi untuk pemilihan jenis irigasi, desainnya seperti apa itu di verifikasi selanjutnya. Mungkin itu Pak dari saya. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi begitu ya Pak Nurfianto. Jadi terkait dengan jenis irigasi itu adalah analisis selanjutnya setelah menentukan bangunan utamanya dulu gitu ya. Jadi bangunan utamanya itu baik itu apa yang diperlukan di situ, dam parit kah atau embung atau mungkin long storage. Baru setelah itu dipilih sesuai dengan jenis komoditas yang akan ditanam. Tadi sudah paparkan bahwasanya apabila misalkan sawah mungkin lebih ke arah irigasi saluran terbuka ya. Jadi saluran-saluran menggunakan jaringan irigasi saluran terbuka ataupun kalau misalkan ternyata lahan yang dikembangkan ternyata komoditas jagung yang membutuhkan efisiensi air yang tinggi bisa menggunakan jenis irigasi tertutup menggunakan pipanisasi ya. Jadi bisa menggunakan teknologi itu baik itu sprinkle ataupun mungkin drip atau misalkan ternyata lebih cocok dengan menggunakan big gun sprinkle yang potensinya bisa memanfaatkan tadi keenam infrastruktur air tersebut. Nah, jadi begitu Pak terkait dengan pemilihan jenis irigasi disesuaikan dengan komoditas yang ditanam baik itu padi ataupun jagung. Seperti itu Pak. Baik Bapak Ibu, barangkali sekarang sudah akan mau mendekati jam 10. Barangkali kalau sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta BIMTEK dan sudah mengisi baik itu absensi ataupun untuk sertifikat, mungkin kami akan mencukupkan sampai dengan pukul 10 terkait dengan kegiatan BIMTEK ya pada pagi hari ini. Jadi saya sebagai moderator mengapresiasi jalannya acara pada pagi menjelang siang hari ini. Begitu semangat menyimak terkait dengan SNI kita yang baru ini sehingga mudah-mudahan sekali lagi harapan besar kami dari dari dengan adanya SNI ini bisa paling tidak menjembatani terkait dengan permasalahan-permasalahan khususnya pemilihan jenis infrastruktur ya Bapak Ibu yang paling cocok disesuaikan dengan di wilayah Bapak Ibu tempat Bapak Ibu bekerja atau berkehidupan. Baik, tanpa berlama-lama mungkin
Jika tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan terkait dengan BIMTEK pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan mungkin selanjutnya mungkin bisa melalui alamat email kami ya tadi yang sudah dipaparkan ke BSIP ataupun bisa melalui kantor kami mohon di share tadi Mas. Nah ini bisa menggunakan telepon di 0251 8312 760. Bentar. Ini kemudian ataupun meng-email menggunakan email ke agroklimat.bsip.pertanian.go.id ataupun melalui kanal-kanal media sosial kami ada menggunakan Instagram ataupun X BSIP_agroklimat ataupun dengan Facebook di BSIP Agroklimat ataupun mengunjungi langsung ke kantor kami di Jalan Tentara Pelajar nomor 1A Cimanggu Bogor. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya BIMTEK pada pagi hari ini, semoga bisa membawa inspirasi ataupun informasi yang lebih banyak lagi buat Bapak Ibu terkait khususnya di bidang agroklimatologi dan hidrologi. Besar harapan kami bisa menjadi awal pertemuan, silaturahmi dan diskusi untuk kedepannya akan ada hadir lagi BIMTEK selanjutnya yang lebih besar lagi dan juga lebih kompleks lagi terkait dengan pertanian. Baik, kita haturkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah membantu kami dan juga kepada seluruh jajaran BBPSI SDLP dan juga Kementerian Pertanian serta Bapak Ibu yang hadir sudah hadir meluangkan waktunya untuk menyimak dan mendengarkan terkait dengan BIMTEK pada pagi hari ini. Untuk itu saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa buat Bapak Ibu yang sedang menjalankannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.